Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, how are you today? First of all, I would like to introduce myself. My name is Bukti. I was born in Bandung in 1960s, and I have been working at BPK since 1996. We will discuss today about how to write a binding accordant standard in Indonesian language. Baik Bapak sekalian, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera ya. Kita semua mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kelas biodata saya, lahir besar di Bandung dan di BPK sejak tahun 1996. Di Jakarta terakhir ya Bapak sekalian. Di Jogja 10 tahun, Surabaya 2 tahun, Gorontalo 4 tahun, Kalimantan Selatan sampai 6 tahun, dan Papua 3 tahun. Ya, saya mencoba untuk berkarir di BPK sampai nanti, dan sekarang saya sebagai penyedia suara di BPK. Bapak sekalian, tema kita adalah bagaimana kita membuat temuan pemeriksaan yang sesuai dengan standar. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengetahui Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebaiknya kita cara belajar pada hari ini. Apakah memilih serius, memilih santai, memilih tidak formal dan sebagainya? Silahkan ya. Jadi kita mainkan Mentimeter. Ini adalah kodenya, Bapak Ibu sekalian silahkan diisi. Oke, sudah? Nah, ternyata ada yang menginginkan gembira, ilustratif, santai, serius, dan seterusnya. Mari kita sama-sama berusaha untuk mewujudkan ini. Ya, jadi partisipasi Bapak sekalian sangat menentukan dalam berjalannya proses pembelajaran kita hari ini. Bapak sekalian, saya juga ingin mengingatkan bahwa materi bahan ajar sudah disampaikan di LMS, sehingga apa yang disampaikan di depan tidak perlu Bapak Ibu tulis kecuali hal yang penting saja. Baik, kita akan sampaikan secara ilustratif mengenai deskripsi, indikator hasil pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Inilah yang akan kita pelajari dalam waktu sekitar 10-15 menit ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mempelajari tentang konsep laporan hasil pemeriksaan BPK dan jenis-jenis pemeriksaan BPK. Siap Bapak Ibu sekalian ya? Oke. Mari kita bantu. Adik ini sedang berpikir, laporan hasil pemeriksaan BPK itu untuk apa? Pentingkah? Ya, siapa yang akan menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu sekalian? Oh ya, Pak Jenal, buat apa Pak? Oke, itu karena memang sudah jadi mandat ya. Jadi BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan. Oke, yang lain? Ya, Ibu Sri. Pemberantasan korupsi, ya bagus sekali. Ada lagi yang lain? Pak Rudy, apa Pak? Sebagai lembaga tinggi negara yang melakukan pemeriksaan keuangan negara, wah bagus sekali. Tampaknya Bapak Ibu sekalian sudah memahami, tetapi mari kita coba untuk apa sih laporan hasil pemeriksaan itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, BPK Republik Indonesia memiliki visi dan misi Bapak Ibu sekalian. Visinya adalah menjadi lembaga pemeriksa terpercaya, melakukan pemeriksaan keuangan negara, dan memiliki 3 misi, yaitu bagaimana memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu memberikan rekomendasi, pendapat yang diberikan kepada entitas. Kemudian yang kedua adalah mendorong pencegahan korupsi dan mendorong percepatan pemulihan kerugian negara. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan. Dan BPK juga diharapkan bisa menjadi leading bank by example.
jadi contoh untuk yang kasih. Itulah pentingnya laporan hasil pemeriksaan BPK. Jadi untuk mewujudkan visi dan misi BPK. Baik, bagaimana laporan hasil pemeriksaan BPK menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Perusahaan Keuangan? Jadi laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan produk akhir dari aktivitas BPK dalam pemeriksaan atas data-data keuangan negara, ya, bagaimana tingkat kebenarannya, bagaimana validitasnya, bagaimana kredibilitasnya, dengan objektif dan profesional, sehingga diharapkan hasil pemeriksaan BPK yang nantinya akan menjadi keputusan BPK itu berkualitas dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Tentunya untuk menghasilkan laporan pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat, diperlukanlah standar pemeriksaan keuangan negara, dan pemeriksaan dilakukan dengan quality assurance dan quality control. Quality assurance adalah penjaminan pengendalian mutu, dan pengendalian mutu itu ditujukan untuk bagaimana secara berjenjang untuk melakukan berbagai prosedur, review dan sebagainya, mulai dari anggota tim, ketua tim, kemudian teknis dan tanggung jawab. Bapak sekalian, tadi ya ini adalah keyword dari definisi tentang laporan hasil pemeriksaan BPK, dan kita tahu bahwa untuk mensupport semuanya itu diperlukan ada lembaga-lembaga satker BPK. Jadi AKN, adanya auditor, kemudian di Rembang juga dengan adanya PSMK. Rembang adalah rencana evaluasi dan pengembangan, ada PSMK di sana, rencana strategi manajemen kinerja, sehingga diharapkan kinerja satker meningkat. Kemudian EPP, evaluasi pemeriksaan dan pelaporan, yang menghasilkan HPS 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian dari bank, ada juga Biro TI untuk audit dan database. Kemudian ada Badiklat untuk meningkatkan kompetensi SDM. Selain itu juga ITAMA dalam rangka melakukan quality assurance, menjamin bahwa semua prosedur yang harus dilakukan oleh pemeriksaan di dalam laporan pemeriksaan berjalan dengan baik sesuai dengan standar. Bapak sekalian, demikianlah tentang laporan hasil pemeriksaan BPK. Lalu bagaimana tentang jenis-jenis pemeriksaan BPK? Jadi BPK dalam melakukan pemeriksaannya itu ada 3 jenis pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan keuangan, kedua pemeriksaan kinerja, dan ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Masing-masing punya kriterianya, Bapak Ibu. Punya tujuan pemeriksaan yang spesifik. Pemeriksaan keuangan adalah untuk pemeriksaan yang nantinya memuat opini. Kemudian kita tahu bahwa opini ada yang WTP, wajar tanpa konsuler, ada wajar dengan konsuler, ada tidak wajar, dan ada disclaimer atau tidak bertanggung. Sedangkan pemeriksaan kinerja adalah untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Kita lihat di entitas itu dalam melaksanakan program, apakah dia efektif, efisien, dan ekonomi. Di akhirnya nanti akan ada temuan, ada kesimpulan, dan ada rekomendasi. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang di luar tadi, di luar pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja. Baik, Bapak sekalian, sering di masyarakat ditanya ya kita, apakah kalau sudah WTP itu ada permasalahan penyimpangan atau sudah tidak ada? Nah, mari kita mainkan lagi Bapak sekalian mentimeter kita dengan kode ini. Apakah hasil pemeriksaan keuangan dengan opini WTP itu menjamin tidak ada lagi penyimpangan? Oke, kami beri kesempatan 1, 2, 3, 4. Oke. Ternyata ini hasilnya Bapak sekalian. Dari 20 ya, ada 6 dari Bapak Ibu sekalian yang menjawab tidak ada. Ada 10 yang masih bilang pasti masih ada Pak, gitu ya. Kemudian ada yang tidak tahu. Jadi kira-kira dari poin ini 30% menjawab tidak ada penyimpangan lagi, 50% menjawab masih ada, dan sekitar 20% menjawab tidak tahu.
Saya ingin tahu sekarang klarifikasi ya, Bapak sekalian. Siapa yang menjawab masih ada? Pak Agus, silahkan. Kenapa masih ada penyimpangan? Wah, diplomatis sekali ya. Katanya tidak ada gading yang tak retak. Meskipun WTP ya pasti ada lah. Oke. Ada lagi Bapak sekalian? Ya, Bu Rini. Apa Bu? Oke. Ya, permasalahan ada Pak, tapi tidak material sehingga tidak mempengaruhi. Oke, bagus sekali ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya ingin bertanya pada yang tidak ada. Ya, Pak Edi. Begitu ya Pak. Jadi kalau sudah WTP mestinya sudah clear and clear ya, tidak ada lagi penyimpangan. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Yang tidak tahu nggak akan saya tanya. Karena memang tidak tahu. Sekarang bagaimana penjelasan dari Kepala, ini adalah Kepala Subkonditorat Jawa Timur. Beliau menjawab pertanyaan yang kita lontarkan ya, karena masyarakat juga banyak bertanya tentang ini. Mari kita simak Bapak Ibu sekalian penjelasan beliau. Itu terkait dengan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kepatuhan ya. Jadi kalau pemeriksaan keuangan tujuannya adalah untuk menilai kewajaran laporan keuangan, kewajaran laporan keuangan. Ya. Meskipun salah satu faktor ya untuk menilai kewajaran adalah kepatuhan itu sendiri, kepatuhan. Nah, tetapi dalam pemeriksaan keuangan tidak ditujukan untuk memberikan simpulan terhadap ketidakpatuhan atau kepatuhan tersebut. Berbeda ketika BPK melakukan pemeriksaan kepatuhan, itu memang tujuannya untuk menilai kesesuaian objek yang diperiksa terhadap peraturan yang berlaku. Nah, Bapak sekalian, jadi sesuai dengan penjelasannya bahwa pemeriksaan BPK itu memiliki tujuan spesifik. Sekiranya ada pertemuan yang berupa ketidakpatuhan di dalam keuangan, maka akan dilihat kewajaran, bagaimana pengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan. Jadi masih ada ya Bapak sekalian, tapi tidak material atau signifikan. Kepatuhan juga demikian, dan audit dengan kinerja misalnya itu juga demikian. Jadi bisa saja satu entitas begitu WTP tapi kinerjanya belum begitu bagus, kita sampaikan tidak bisa misalnya dalam sebuah program, dan kalau memang ada permasalahan di audit kepatuhan kita akan permasalahan. Jadi tergantung dari tujuan pemeriksaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ini kesimpulan pembahasan kita pada hari ini. Jadi laporan hasil pemeriksaan yang sedemikian banyak itu bagaimanapun akan secara spesifik disesuaikan dengan jenis pemeriksaannya ya. Jadi pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan, dan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Bapak Ibu sekalian. Samping itu juga kualitas kita kontrol, adanya quality control dan dengan adanya quality assurance. Samping itu juga BPK dilakukan review oleh SAI lain supaya bisa saling meningkatkan kinerja masing-masing negara tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini adalah evaluasi ya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah belajar dari tadi, bisa belajar lagi dari informasi yang lain, jawab pertanyaan-pertanyaan ini dan kemudian sampaikan melalui email 2 hari setelah pembelajaran pada kesempatan ini. Terakhir kami akan menyampaikan petuah yang sudah berjodoh ini mungkin baik juga untuk meningkatkan supaya kita lebih bermanfaat, bahwa urip hidup adalah kenyataan. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin bermanfaat, dan mudah-mudahan hidup ini akan terasa lebih nikmat ketika bermanfaat buat orang lain. Bapak Ibu, meskipun masih banyak yang ditanyakan, tapi inilah pertemuan kita yang sangat singkat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.